warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang udara. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Larasati Nurmadiaratri, NPM 20144600321. Saya Putri Rahmawati, nomor induk mahasiswa 20144600331. Saya Prasetyo Riambodo, NPM 20144460350. Yang pertama adalah pengertian udara. Udara adalah campuran dari berbagai gas secara mekanisme dan bukan merupakan senyawa kimia. Udara merupakan komponen yang membentuk atmosfer bumi yang membentuk zona kehidupan pada permukaan bumi. Udara terdiri dari berbagai gas dalam kadar yang tetap pada permukaan bumi, kecuali gas metana, amonia, hidrogen sulfida, karbon monoksida, dan nitrooksida yang mempunyai kadar yang berbeda-beda tergantung daerah dan lokasinya. Udara kering tersusun dari campuran dari banyak gas, antara lain oksigen 20%, argon 0,93%, nitrogen 78%, dan karbon dioksida 0,30%. Kemudian sisanya adalah dalam bentuk gas lainnya. Di udara terdapat lapisan ozon yang berfungsi sebagai pelindung makhluk hidup dari sinar ultraviolet. Sedangkan uap air yang ada di dalam udara bersumber dari air laut, air sungai, air tempat-tempat yang berair lainnya. Hal ini karena gas yang dibutuhkan dalam kehidupan makhluk hidup salah satunya yaitu oksigen. Oksigen yang terdapat di udara dihasilkan dari proses fotosintesis tumbuhan yang memproses karbon dioksida menjadi oksigen. Kemudian di udara terdapat lapisan ozon yang berfungsi sebagai pelindung makhluk hidup dari sinar ultraviolet. Yang kedua ada kategori udara. Ada udara bersih dan udara kotor. Udara bersih adalah udara yang tidak tercampur dengan gas berbahaya. Menurut Wardana, udara bersih adalah yang dihirup hewan dan manusia, merupakan gas yang tidak tampak, tidak berbau, tidak berwarna maupun berasa. Udara kotor adalah udara yang terpapar dan tercampur dengan gas berbahaya. Udara kotor dikenal juga dengan udara tercemar. Udara yang tercemar dapat merusak lingkungan dan kehidupan manusia. Di Indonesia, pencemaran udara berasal dari transportasi kendaraan bermotor, proses industri yang membuang limbah tanpa melalui proses, dan pembakaran. Ciri-ciri udara yaitu 1. Udara ada di mana-mana. Kedua, udara tidak dapat dilihat namun bisa dirasakan. Ketiga, udara menempati ruangan. Keempat, udara memiliki berat atau massa. Kelima, udara memberi tekanan. Keenam, volume udara tidak tetap. Ketujuh, udara tidak berwarna. Selanjutnya, manfaat udara. Yang pertama, pada udara terdapat oksigen yang berguna untuk bernafas. Kedua, oksigen sangat dibutuhkan oleh tubuh. Tanpa oksigen, otak tidak bisa berfungsi. Ketiga, udara mempengaruhi detak jantung makhluk hidup. 4. Udara yang bersih dan bebas polusi bisa menghilangkan stres, membuat tubuh lebih rileks, dan membawa kesegaran bagi tubuh kita. Kelima, udara yang bersih dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh. Keenam, udara bersih dapat meningkatkan kemampuan berpikir atau meningkatkan konsentrasi. Yang ketujuh, udara sangat berguna dalam sistem informasi seperti pemancaran gelombang suara dan pemancaran gelombang radio. Yang kedelapan, udara bermanfaat bagi beberapa tumbuhan untuk penyebaran spora atau bijinya. Yang kesembilan, dalam udara mengandung karbon dioksida yang berguna bagi tumbuhan karena merupakan salah satu bahan dalam proses fotosintesis. Dan yang ke-10, udara melindungi bumi dari benda antariksa. Cara menjaga kebersihan udara. Ada beberapa cara untuk menjaga kebersihan udara.
Yang pertama, melakukan penanaman hutan yang sudah gundul. Kedua, mengurangi polusi udara dengan cara menciptakan taman atau hutan buatan di kota. Ketiga, menjaga kebersihan lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Keempat, mengurangi dan menghindari penggunaan gas-gas kimia. Kelima, menggunakan cerobong asap yang tinggi. Keenam, mengurangi bepergian dengan kendaraan pribadi untuk mengurangi polusi udara. Yang ketujuh, merawat kendaraan agar emisinya tetap rendah agar tidak menghasilkan gas buang yang kotor. 8. Menanam tanaman di halaman rumah, fungsinya untuk memproduksi oksigen. Lapisan-lapisan pada atmosfer. Atmosfer memiliki peranan dan fungsi yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Berikut ini fungsi-fungsi atmosfer. Yang pertama, melindungi bumi dari berbagai benda luar angkasa yang jatuh akibat gaya gravitasi bumi, seperti meteor atau komet. 2. Menjaga temperatur bumi dari suhu yang ekstrim. Ketiga, mengatur proses penerimaan panas dari matahari yang berlebihan dengan cara menyerap atau memantulkan panas matahari. Keempat, memiliki kandungan gas yang diperlukan oleh manusia, seperti oksigen dan hidrogen. Kelima, melindungi bumi dari paparan sinar radiasi ultraviolet dengan lapisan ozon. Lapisan atmosfer secara vertikal berdasarkan kandungan dan massa jenis gas dan suhu dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama, troposfer. Lapisan troposfer merupakan lapisan yang paling dekat dengan permukaan bumi. Lapisan ini berada pada ketinggian 0 hingga 18 km di atas permukaan laut. Yang kedua, stratosfer. Stratosfer ini merupakan lapisan kedua dari atmosfer. Lapisan ini berada pada ketinggian 18 km hingga 60 km di atas permukaan laut. Lapisan ini memiliki lapisan ozon yang berfungsi untuk melindungi bumi dari sinar ultraviolet. Lapisan ozon berada di ketinggian 35 km di atas permukaan laut. Yang ketiga, mesosfer. Lapisan mesosfer merupakan lapisan yang berada di ketinggian 60 km sampai 80 km di atas permukaan laut. Lapisan ini berfungsi melindungi bumi dari hujan meteor. Yang keempat, termosfer. Lapisan termosfer berada di ketinggian 80 km sampai 100 km di atas permukaan laut. Lapisan ini sangat panas hingga mencapai 1000 derajat Celcius. Itulah sebabnya lapisan ini disebut lapisan panas atau hot layer. Lapisan ini berfungsi sebagai penyebar gelombang radio dan gelombang komunikasi lainnya. Yang kelima, eksosfer. Lapisan eksosfer merupakan lapisan yang paling jauh dari bumi atau bisa disebut lapisan paling luar. Lapisan ini berada di ketinggian 800 km sampai 1500 km di atas permukaan laut. Lapisan ini berfungsi sebagai pelindung pertama planet bumi terhadap sinar matahari. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.